Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Halo semua, perkenalkan saya Teresia Sarmaida Huta Barat. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Saya bekerja di SD Negeri 08489, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan adanya 3 pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini saya akan berbagi refleksi saya setelah belajar tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang sangat inspiratif dalam dunia pendidikan. Dan ada beberapa hal yang bisa saya bagikan setelah mempelajari pemikiran beliau. Pertama, terkesan dengan semangat beliau untuk memperjuangkan pendidikan yang inklusif, meyakinkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang latar belakang mereka. Ini membuat semakin sadar akan pentingnya bahwa pendidikan yang diberikan di kelas akan merangkul semua siswa tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara mengutamakan pendidikan karakter akan memberikan dampak yang dalam. Tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab kepada siswa. Hal ini akan termotivasi untuk mengintegrasikan pembelajaran dalam pengajaran sehari-hari, sehingga siswa tidak hanya pintar dalam pelajaran, tetapi juga menjadi pribadi yang baik. Yang ketiga adalah kisah perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan taman siswa yang mengajarkan tentang ketekunan dan semangat untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Meskipun beliau menghadapi berbagai rintangan, Ki Hajar Dewantara tidak pernah menyerah untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik bagi bangsa ini, sehingga mengingatkan untuk tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Keempat, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah sebagai alat untuk memandang pendidikan sebagai sarana untuk memperdayakan siswa, bukan hanya untuk memenuhi kurikulum, tetapi juga untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Mari kita merenungkan sebuah puisi yang tidak hanya indah dalam kata-katanya, tetapi juga mengandung semangat yang dalam, menginspirasi kita semua dalam menjalankan belajar dan kehidupan. Berikut isi puisinya. Jiwaku bagai mentari, cemerlang di timur jauh. Pada waktu mentari naik, aku belajar di sana. Jiwaku bagai bintang, teduh di awan malam. Pada waktu bintang bersinar, aku belajar di sana. Jiwaku bagai gunung, kokoh di bumi Allah. Pada waktu gunung tinggi, aku belajar di sana. Puisi ini menunjukkan betapa Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai sinar yang menerangi masa depan, sebagai bintang yang memberikan harapan, dan sebagai gunung yang kokoh sebagai pondasi kehidupan. Selanjutnya saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan dengan menjawab 3 pertanyaan pematik berikut ini. Pertanyaan yang pertama,
Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul satu-satu? Maka beberapa keyakinan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu fokus pada pemahaman materi, di mana saya lebih fokus pada pengajaran materi pelajaran dan siswa memahami konsep-konsep dasar yang diajarkan. Namun pendekatan ini lebih bersifat tradisional dengan penekanan pada penerimaan informasi dari guru ke siswa. Yang kedua, pengukuran prestasi dengan nilai dan tes, di mana saya lebih cenderung menggunakan nilai dan tes sebagai alat utama untuk mengukur kemajuan siswa. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa hasil akademis merupakan indikator utama keberhasilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, kontrol pembelajaran oleh guru, di mana saya memiliki keyakinan bahwa guru memiliki peran yang dominan dalam mengontrol dan mengarahkan proses pembelajaran, sehingga lebih sedikit ruang untuk partisipasi aktif siswa dalam menentukan arah atau metode pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran secara individualistik, di mana saya percaya bahwa setiap siswa belajar secara individual dan responsif terhadap pendekatan pengajaran yang sama untuk semua siswa, sehingga kemungkinan kurangnya penyesuaian terhadap gaya belajar yang berbeda dari siswa. Yang kelima, pembelajaran sebagai transfer pengetahuan, di mana saya lebih melihat pembelajaran sebagai transfer pengetahuan dari guru kepada siswa dengan fokus pada penguasaan konsep dan keterampilan yang tercantum dalam kurikulum. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, pemahaman yang lebih luas tentang pembelajaran holistik, di mana saya menjadi lebih terbuka terhadap pendekatan pembelajaran yang lebih holistik. Ini berarti tidak hanya fokus pada pemahaman materi pelajaran, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan nilai-nilai moral yang penting bagi perkembangan siswa. Yang kedua, pengukuran kemajuan yang lebih komprehensif, di mana saya mulai melihat nilai dan tes bukan hanya sebagai satu-satunya indikator keberhasilan siswa. Modul ini dapat mendorong saya untuk mengembangkan cara-cara lain untuk mengukur kemajuan siswa, seperti penilaian formatif yang lebih berorientasi pada proses pembelajaran daripada hanya hasil akhir. Ketiga, pembelajaran berbasis kolaborasi dan partisipasi, di mana saya lebih cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih kolaboratif dalam pembelajaran, dengan siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ini mencakup lebih banyak diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau pembelajaran berbasis masalah yang mengunggah siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pemahaman mereka. Keempat, penyesuaian terhadap gaya belajar siswa. Setelah mempelajari Kejar Dewantara ini, saya lebih sadar akan pentingnya menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan gaya belajar yang berbeda dari siswa. Ini dapat mengembangkan strategi pengajaran yang lebih diferensiasi dan mendukung kebutuhan belajar individual setiap siswa. Dan yang kelima, pemahaman yang lebih dalam terutama peran siswa dalam pembelajaran, yang membantu saya melihat siswa bukan hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi juga sebagai agen aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Saya lebih berusaha untuk memperdayakan siswa untuk mengambil peran yang lebih besar dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran mereka.
Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut adalah langkah-langkah yang dapat saya terapkan. Yang pertama adalah implementasi pembelajaran kolaboratif. Mulai dengan mengintegrasikan lebih banyak kegiatan kolaboratif dalam pembelajaran saya, dapat mengatur diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau pembelajaran berbasis masalah yang memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan tugas atau mengeksplorasi konsep-konsep baru. Dengan memastikan untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kolaborasi ini dapat memperkaya pemahaman mereka. Kedua, penekanan pada pengembangan karakter, di mana melakukan integrasi pelajaran tentang nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran sehari-hari. Saya dapat memilih topik-topik yang relevan dengan Ki Hajar Dewantara, seperti integritas, tanggung jawab, kerja keras, atau empati. Kemudian yang ketiga, penggunaan penilaian formatif, di mana alihkan fokus dari penilaian hanya pada hasil akhir atau sumatif ke penilaian yang lebih berorientasi pada proses atau formatif. Ini dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik yang lebih teratur kepada siswa, memonitor kemajuan mereka secara berkelanjutan, dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam pembelajaran mereka. Keempat, pendekatan diferensiasi, di mana akan memperhatikan gaya belajar yang berbeda dari siswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Ini termasuk penggunaan variasi dalam strategi pengajaran seperti demonstrasi, diskusi, presentasi, atau eksperimen yang dapat menjangkau berbagai jenis pembelajaran. Kelima, memperdayakan siswa dalam proses pembelajaran. Memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Ini bisa melibatkan mereka dalam penetapan tujuan pembelajaran, mendorong mereka untuk bertanya dan mengeksplorasi topik lebih lanjut, serta mendukung mereka untuk mengembangkan inisiatif dalam mencapai prestasi akademik dan pengembangan pribadi. Kemudian yang terakhir, menghormati kekayaan budaya lokal. Ini akan ditambahkan elemen-elemen budaya dan lokal dalam materi pembelajaran saya, yang akan membantu siswa merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran dan menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya yang ada di kelas. Demikianlah kesimpulan dari refleksi modul 1.1. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi dalam menuntun murid selama proses pembelajaran. Dengan kata penutup, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaklah dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Terima kasih.